Kami dari SDN Kalisari 05. Pengen apa sahabat anak? Dari orang tua, guru, dan kemudian masyarakat. Silakan. Aku mulai duluan ya. Sebagai orang tua, kalian tidak boleh bertengkar di depan anak, karena kami akan mencontoh kalian. Guru-guru, kalian harus ramah dan senyum supaya kita bisa bersahabat dengan guru-guru. Dan juga masyarakat, jangan pernah merokok sembarangan. Bisa jadi asap rokok itu menjadi penyakit. Dan juga jangan pernah berbicara kasar, apalagi kepada anak-anak, karena anak-anak bisa mencontohnya loh. Hore, terima kasih. 5, ini anak-anak kami Pak, jumlahnya banyak, 917 siswa. Tepuk tangan untuk kita semua. Kami bermula dari Perja pas sekolah Kak Seto. Jadilah seperti ini. Ya. Guru kami ada guru kelasnya 29 Kak Seto. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 ada 4 rombel, kelas 2 4 rombel, kelas 3 4 rombel, kelas 4 5 rombel, kelas 5 6 rombel, kelas 6 6 rombel. Semuanya guru yang mencerahkan pendik, semuanya ada 45 berikut saya. Nah, di sini Kak Seto kami punya 12 ekstrakurikuler. Mungkin sekolah-sekolah lain nggak sebanyak kami, karena anak kami banyak. Otak saya berputar gimana Kak Seto supaya anak bisa semua mengembangkan bakat dan minat. Di antaranya yang Kak Seto lihat tadi, Kak Seto dibuka oleh panahan, itu merupakan ekstrakurikuler kami. Kebetulan coachnya adalah atlet panahan Provinsi DKI Jakarta, dan karena dia berkompeten, maka saya angkat jadi ekskul panahan di sekolah kami. Lalu yang kedua, kami punya marching band Kak Seto. Yang berikutnya ada karawitan. Ini baru pelatihnya Pak Harjito, baru masih sebulan ya Pak Harjito. Ini anak-anak kami, dan diantaranya tidak hanya diantaranya ada anak Afrika juga yang jadi main karawitan. Ternyata dia bisa mengembangkan bakatnya di seni karawitan. Kemudian ada juga bina vokal, seni tari, silat, marawis, qasidah. Ada 12 kategori semuanya. Alhamdulillah bisa diminati oleh anak-anak semua. Kemudian sekolah kami ini baru saja punya prestasi di bidang perpustakaan Kak Seto. Izin nanti Kak Seto saya bawa ke perpustakaan. Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri SDN Kalisari 05 Kak Seto baru saja menjuarai juara 1 perpustakaan tingkat provinsi DKI Jakarta. Tangan dong. Ya. Alhamdulillah kami maju ke tingkat nasional. Mohon doanya Kak Seto, mudah-mudahan kita bisa meraih juara lagi provinsi DKI Jakarta. Itu Kak Seto. Kak Seto ini idola saya dari kecil. Dari mulai saya punya anak kecil sampai punya cucu kecil. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Seto. Selamat datang di sekolah kami. Bisa ketemu langsung dengan Kak Seto, hal yang membanggakan bagi saya khususnya dan bagi anak-anak SDN Kalisari 05. Izin Kak Seto, saya punya pantun. Ini asli saya buat sendiri, tapi saya nggak hafal, saya baca ya. Spontan Kak Seto. Kalau spontan biasanya otak saya berjalan. Anak-anak kalau Benny bilang pantun bilang cakep ya. Cantik dong. Oh iya, kata Kak Arul cantik. Kak Seto izin, pagi-pagi saya protes ke Kak Arul. Kok manggilnya Kak Heni? Saya nenek-nenek cucu 3. Gimana Kak Seto? Akhirnya siap dipanggil kakak, walaupun seneng ya Kak. Oke, siap pantunnya. Planet Mars dan planet Pluto Cantik. dapat dilihat dengan teropong secara bijak. Artinya Bu, selamat datang Kak Seto di SDN Kalisari 05 yang ramah anak.
biasa dipanggil Kak Bowo. Saya Ketua Komite SDN Kalisari 05. Maukah kamu menjadi sahabat saya? Saya punya anak bernama Kinanti Puspo Dewayani. Dia adalah sahabat saya. Tempat saya dan dia suka bercerita, saling berbagi cerita. Apa sih esensi daripada sahabat? Sahabat adalah dimana kita bisa saling bercerita, saling berbagi pengalaman, sehingga kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Semoga kita sebagai orang tua bisa menjadi sahabat untuk anak-anak kita. Saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Kakak mau mendengarkan mereka, Kak? Walaupun berbeda pendapat. Ya, saya selalu siap mendengarkan apa yang menjadi cerita anak saya, apa menjadi keluhan atau Walaupun berbeda pendapat. Walaupun berbeda pendapat, saya selalu... Misalnya kakak itu maunya ke Ragunan, Ya. tapi anak kakak itu yang bernama Puspo maunya ke Dufan, gimana? Saya akan selalu mau mengikuti apa yang menjadi keinginan sahabat saya, Puspo. Karena apa? Demi keinginan sahabat saya rela untuk menyenangkan sahabat saya. Bagaimana kakak lihat kekerasan di rumah tangga, kekerasan di sekolah, kasus bully, sampai-sampai hanya terjadi pelecehan dan pemerkosaan loh. Kak Bowo. Menurut saya ya kekerasan, bullying, KDRT kalau bisa kita hindarkanlah sedini mungkin. Makanya kita ajarkan kepada anak-anak kita, sahabat kita untuk saling berdiskusi bagaimana menghindari bullying atau kekerasan sesama anak atau KDRT. Apa yang menjadi nasihat buat Puspo? Puspa ya, untuk nasihat untuk Puspa, semoga Puspa bisa menjadi lebih baik, bisa mau mendengarkan sahabat-sahabatnya, bisa menerima perbedaan, sehingga bisa terhindar dari bullying atau melakukan hal yang negatif. Itu saja yang Bapak mau sampaikan? Ya. Terima kasih Kakak Bowo. Kasih, Salam buat Puspo. Salam kembali. Kalisari 5. Seru nggak sekolah di sini anak-anaknya? Ada istilah sekolah ramah anak. Artinya apa? Sekolah yang ramah lingkungannya. Sekolah yang bisa mengayomi anak-anak. Nah, mengayomi seperti apa sih? Menyayangi. Menyayangi. Melindungi guru, membimbing anak, menasihati anak, dan mendengarkan apa yang dikatakan anak. Dan kita memberikan solusi apabila anak memiliki sebuah masalah atau kendala sekolah di SD 5. Katanya orang tua nggak boleh dominan ya, harus mau mendengarkan anak. Ada komentar kah? Betul, karena kalau kita dominan, anak tidak bisa mengembangkan kemampuan dia, tidak bisa mengeksplorasi kemampuan dia. Jadi kita beri kebebasan kepada anak untuk menunjukkan semua bakat dan kemampuannya. Dan ada komentar yang lain? Harus selalu mendukung apa yang diinginkan anak. Kalau mereka memilih dan pilihannya itu berseberangan dengan kakak-kakak semua gimana? Kita harus memberikan solusi pada anak itu, dan kita harus membimbing bahwa kita nanti apa yang dituju anak itu kita harus tahu. Ada suara yang lain? Ayo. Memberikan solusi kepada anak yang kemungkinan bila nanti kita wujudkan keinginannya, apakah sesuai dengan apa yang ada di hati nuraninya atau hanya mengikuti saja. Seperti itu. Kalau kita lihat di media massa agak ngeri ya. Mulai dari perilaku bully, kemudian kekerasan di rumah tangga dan juga di sekolah, sampai usia anak bisa memperkosa seusianya. Bagaimana cara kalian sebagai orang tua bisa mengatasi? Silakan. Kita memberikan bekal budi pekerti di rumah. Seperti kalau anak kecil kita berikan bahwa memberitahukan bahwa mana yang tidak boleh disentuh atau mana yang boleh disentuh. Ada pendapat Ibu? Kita memberikan edukasi kepada anak-anak supaya mereka mengerti, memahami
sampai di batas mana dia harus melaluinya dan yang tidak, karena semuanya ada norma-normanya sesuai dengan umurnya masing-masing. Kenalin dong anak kalian semua. Ayo. Saya, namanya Kans dari 5E. Ibu siapa lagi? Aku Mama Fairuz dari 6B. Bagaimana Virus dan Kans obrolannya dan komunikasinya dengan orang tua, kakak-kakak semua sebagai ibunya? Alhamdulillah sih selama ini sama orang tua itu dia seperti sahabat ya. Jadi kalau dia mempunyai masalah ataupun ada kesah di sekolah ataupun di rumah dengan teman mainnya, dia selalu curhat, selalu cerita sama mamanya. Terima kasih. Semangat Kalisari 05. Dadah. Dikasih apa? Dikasih tamu undangan SDN Kalisari 05. Baik, oke, silakan duduk kembali. Anak-anak silakan duduk kembali.
Pak Bimo minta fotoin. Oke, baik untuk saudara anak Kak Ilham Bahtiar, silakan. Sebentar lagi Kak Suto punya film, judulnya adalah Sahabat Anak. Inilah sutradaranya. Sebentar lagi Kak Seto punya film ya. Judulnya adalah Sahabat Anak. Biografi Kak Seto. Follow Instagramnya di mana Kak? Ngomong ke MC. Follow Instagram Kak Seto Follow Sahabat Anak. Instagram Kak Seto apa Bugis? Iya. Kak Seto Sahabat Anak. Jangan lupa follow Instagramnya Kak Seto. Iya Kak. Ayo Kak, silakan Kak Aco. Kak Muji udah ya? Siapa yang punya Instagram? Iya, yang punya YouTube. Jangan lupa. Masih mau lanjut? Ikutin Kak Seto dari belakang ya. Oke ya bos. Ikutin Kak Seto dari belakang ya. Dari belakang. Nah, ikutin dari belakang. Dari belakang. Ya, 1, 2. Ya, 1, 2. Ya. Seru nggak? Seru banget. Apa pendapatmu? Bagaimana? Sahabat anak penting nggak? Kalian didengar, kalian kemudian mendapatkan kesempatan. Gimana? Pendapatmu gimana? Apa? Pengen berkomentar tentang Kak Seto apa? Ayo, apa yang kamu rasakan hari ini? Bahagia? Senang? Apa yang kamu dapat di sini? Apa yang kamu dapat? Pembelajaran apa? Sahabat anak itu seperti apa? Punya sahabat nggak? Punya. Boleh diceritakan nggak sahabat itu apa? Tempat kalian berkeluh kesah? Ya. Tempat apa? Seru ya? Seru ya? Seru ya? Oke. Bahagia. Berikutnya I adalah istirahat. Nah, waktunya tidur. Siapa yang suka begadang?
Nah, begadang merusak kesehatan. Jadi jangan begadang. Siapa yang tidurnya jam 9, nah sudah waktunya tidur, udah jangan main handphone, jangan apa segala macam, istirahat. I. Berikutnya R adalah rukun dengan teman-teman. Siapa yang selalu rukun? Siapa yang pede sekolah kita ini yang kita banggakan sekolah ramah anak? Siapa yang pede tidak ada bullying? Ya, tidak ada bullying ya. Jangan membuli. Daripada bullying lebih baik miwing. Ya. Jadi apa? Tadi IR rukun, ramah, dan terakhir adalah A adalah aktif belajar. Aktif belajar, aktif berkarya, mungkin membuat puisi, membuat pantun, menulis dan sebagainya. Itu adalah gembira, membuat kita semua sehat. Ya. Dah. Silakan kembali lagi ke tempatnya. Silakan kembali ke tempatnya. Kembali ke tempat. Kembali ke tempatnya. Kembali ke tempat. Anak-anak yang mampu berjaga, ibu mau dilanjutkan dengan bapak ibu guru dan ini juara-juara kita Pak Kaseto, juara 1 lomba perpustakaan tahun lalu, kita juara 2 dapat hadiah. Alhamdulillah. Juara 1 kemarin tingkat kota dapat 10 juta, kemarin tingkat DKI dapat 15 juta alhamdulillah untuk perpustakaan. Dan yang karpet ini khusus anak-anak inklusi, jadi di sini tempat dia. Boleh kata puzzle yang barangnya, iya koleksi juga ada. Ini rak memang today books. Jadi kalau bulan ini kan bulan Hari Pahlawan, jadi buku-bukunya yang setiap bulan selalu temanya. Literasi Day-nya setiap hari apa, Kak? Kamis. Hari Kamis membaca buku. Ada storytelling. Ada read aloud, ada juga silent reading untuk anak-anak. Semuanya ada kegiatan dari guru, dari siswa pun juga ada. Kadang-kala mereka mintanya itu jenis buku seperti apa, Kak? Tergantung berbagai macam kebutuhan, Kak. Karena kan anak-anak berbagai macam dari latar belakang masyarakatnya ya. Kebanyakan sih biasanya tentang koleksi anak-anak. Banyak yang request kopi, Lihat, Kak, buku-buku pahlawan. Jadi mereka mengenal pahlawan dari bahan bacaan ya. Kalau bulan kemarin Oktober kita kaitannya sama bahasa ya Mbak Didi, karena kan kaitannya dengan bulan bahasa. Bulan November ya temanya pahlawan. Ki Hajar Dewantoro sementara masuk dalam proses editing, mungkin nanti akan ditayangkan di Hari Anak Nasional bersama dengan film Sahabat Anak nanti. Keren. Ada komputernya juga ya untuk baca dari luar ya. Buat nyari buku di mana letaknya. Hai, siapa kalian? Pustakawan Cilik SDN Kalisari 0. Kenalin dong, nama kalian siapa? Dari yang paling kecil sama yang paling besar. Saya Valeri, saya Kisha, saya Tiara. Sebutkan satu buku kegemaran kalian. Judulnya. Ayo, dari yang kecil dulu. Tentang sejarah pahlawan Indonesia.
Pahlawan nasional apa? Pahlawan Indonesia. Kamu suka baca yang mana? Ki Hajar Dewantoro kah? Singamangaraja kah? Siapa? Muhammad Hatta. Kalau kamu? Suka dongeng. Kalau aku suka buku tentang pengetahuan alam gitu Pak. Apa sih manfaat membaca buku? Kita akan belajar ini Sekarang kamu mewawancarai Kak Seto. Ayo tanya Kak Seto. Kak Seto, mereka ingin nanya-nanya dengan Kak Seto. Silahkan. Pertanyaan pertama apa? Ayo. Kamu pengen tahu apa dari Kak Seto? Ayo. Umur 19 tahun. Ya. Kak Seto waktu itu memang masuk ke Jakarta karena gagal masuk Fakultas Kedokteran. Akhirnya Kak Seto kabur dari rumah karena merasa malu sama teman-teman begitu. Tapi akhirnya masuk Jakarta nggak gampang, ternyata harus mulai dari jadi gembel, jadi gelandangan, pemulung, jadi menguti di sampah-sampah gitu, lebih jual gitu ya. Pokoknya hidup karena nggak punya teman, nggak punya saudara di Danau Toba. Tapi akhirnya saya melamar jadi pembantu di tempat Pak Kasur yang punya TK, lalu diizinkan jadi asisten beliau. Lama-lama ya asisten di TK, dan itu udah nyanyi, menari, mengajarkan anak, lalu akhirnya mencoba mendirikan TK sendiri, akhirnya sekolah sendiri, SD, SMP sampai SMA. Pertanyaan berikutnya. Ayo, mau nanya apa? Ada pertanyaan buat Kak Seto. Mau tahu nggak Kak Seto seperti apa dengan buku fiksi? Suka baca apa, Kak? Ya, membaca buku dulu macam-macam, dulu buku-buku novel juga baca, buku riwayat hidup orang-orang yang besar yang terkenal itu juga dibaca. Dulu misalnya waktu kecil sudah membaca buku riwayatnya Bung Karno, presiden yang pertama dan proklamator ya. Ini tebal namanya Di Bawah Bendera Revolusi. Itu saya sudah baca juga, tapi juga baca buku-buku mengenai wayang. Kita senang waktu juga akhirnya belajar menari, senang main wayang. Tapi akhirnya belajar banyak mengenai filosofinya semua. Misalnya Raden Gatot Kaca itu bisa kuat perkasa karena ditempa di kawah Condrodimoko. Artinya berani menderita, berani kerja keras. Yang penting tetap penuh rasa syukur, tidak boleh sombong, dan terus berusaha keras mencapai cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berhormati dan perkenalkan diri, Bapak dari SDN Dasari 05 sebagai guru agama. Untuk Bapak akan menjelaskan untuk masalah kita harus bersahabat dengan anak itu wajib, karena Rasulullah pun bilang kepada umatnya berbaiklah terhadap para anak kecil, dimanapun berada kita harus bersahabat. Contohnya Rasulullah ketika mau sholat, anak Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan ya masih kecil, itu Rasulullah membiarkan sampai anaknya itu ada yang di pundak. Itu salah satu adalah mencontohkan bahwa kita apabila ada seorang anak ingin belajar sholat ke masjid, itu kita jangan usir, jangan galak terhadapnya. Kita harus berbaik, karena dengan begitu dia akan senang di masjid, timbullah ingin sholat berjamaah, dan insya Allah dengan dari kecilnya dia sholat maka sudah terbiasa. Itulah yang kami dapat. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan akhlaknya manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Pesan untuk para orang tua agar bisa menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Pesan untuk pada orang tua, jangan sekali-kali membiarkan anak dalam menuntut
artinya dalam belajar. Misalnya orang tua membolehkan belajar anak tapi hanya untuk status biar dia sibuk. Jangan. Harusnya orang tua itu benar-benar mendidik. Ketika anak bersekolah pulang ditanya pelajaran apa nak tadi dan apa yang kamu dapat. Dan sekali-kali memberikan handphone. Ya, kadang orang-orang sekarang anak nangis kasih handphone. Anak nangis ini main itu salah. Harusnya dengan pendidikan yang lebih berguna lagi, bermanfaat. Boleh main handphone tapi ada waktunya. Terima kasih. Sama-sama.